Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Hukma Asoba dengan NIM 230210102067 dari kelas A. Maksud dan tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pengembangan telaah kurikulum sekolah. Di video kali ini saya akan menyampaikan beberapa opini terkait kurikulum merdeka. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya Indonesia telah mengalami perubahan kurikulum dengan jumlah yang cukup banyak, yakni 11 kali perubahan dari awal kemerdekaan hingga saat ini. Nah, awalnya tuh kurikulum pelajaran 1947, terus rencana pelajaran terurai 1952, rencana pendidikan sekolah dasar 1964, terus kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, kurikulum 1994, KBK 2004, KTSP 2006, kurikulum 13, dan saat ini kurikulum merdeka. Nah, sebelum saya masuk kepada opini yang akan saya sampaikan, di sini saya akan menafsirkan pengertian dari kurikulum merdeka menurut pandangan saya. Yang mana kurikulum merdeka terdiri dari dua kata, yakni kurikulum dan merdeka. Yang mana seperti kita ketahui bahwasanya kurikulum memiliki artian seperangkat alat atau seperangkat rancangan yang dirancang untuk digunakan sebagai pedoman, arah pandang, atau tolak ukur pendidikan untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Sedangkan kata merdeka bisa saya artikan sebagai mungkin seperti bebas, tidak terikat, ataupun mandiri. Nah, bisa juga kata merdeka di kalimat kurikulum merdeka ini diartikan sebagai merdeka untuk siswa, merdeka untuk guru, dan merdeka untuk sekolah. Jadi bisa disimpulkan kurikulum merdeka ialah kurikulum seperangkat alat yang dirancang untuk menciptakan fleksibilitas atau kebebasan siswa, guru maupun sekolah dalam pembelajaran untuk menghasilkan atau menciptakan suatu pembelajaran yang bervariasi, relevan, maupun bermakna. Nah, di sini saya akan masuk kepada beberapa opini yang akan saya sampaikan, yang mana pada opini pertama saya akan mengaitkan kurikulum merdeka dengan kata fleksibilitas, yang mana kurikulum merdeka ini terkenal dengan fleksibelnya. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwasanya kurikulum merdeka itu fleksibel untuk siswa, guru, dan sekolah. Nah, pada kurikulum merdeka ini guru diberi wewenang atau kebebasan dalam cara mengajar, entah itu dari metode, model, ataupun teknik penilaian, teknik pengajaran yang akan dilaksanakan. Nah, hal ini merupakan langkah baik untuk sebuah pendidikan Indonesia apabila seorang guru tersebut yang akan mengajar itu memiliki sikap profesional, pedagogis yang baik, kepribadian, dan sosial. Itu memuat dari 4 kompetensi seorang guru yang harus dimiliki oleh seorang guru. Selain itu, guru juga harus melek teknologi dan juga mau dan bisa beradaptasi dari kurikulum sebelumnya dengan kurikulum saat ini, yakni kurikulum merdeka. Nah, gimana kalau misal guru tersebut tidak mau adaptasi dan tidak bisa atau tidak mau melek teknologi? Nah, kata fleksibel ini akan menciptakan kata fleksibel yang bisa disalahgunakan. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya seorang guru apabila tidak memiliki profesionalitas terus diberi kebebasan cara mengajar, maka otomatis seorang guru tersebut akan mengajar dengan sembarangan atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dari perubahan kurikulum ini. Jadi, secara garis besar bisa disimpulkan bahwasanya kurikulum merdeka akan berdampak baik pada sebuah pembelajaran apabila guru beradaptasi, wawasan luas, dan memiliki profesionalitas. Nah, poin selanjutnya saya akan beropini tentang pusat pembelajaran. Nah, pada pusat pembelajaran ini saya setuju dengan kurikulum merdeka karena pusat pembelajaran pada kurikulum merdeka itu berpusat pada siswa atau student based learning.
yang mana secara tersirat bisa dikatakan apabila berpusat pada siswa, siswa dituntut mencari informasi atau wawasan sebelum dari pembelajaran. Maka dari itu, pada saat pembelajaran dimulai, siswa sudah dibekali oleh ilmu yang sudah dicari sebelumnya. Otomatis ilmu ataupun wawasan yang ada dalam diri peserta didik tersebut akan jauh lebih banyak dibandingkan pengimplementasian kurikulum sebelumnya, yakni kurikulum K13, yang mana pada K13 berpusat pada guru. Nah, untuk opini selanjutnya saya akan mengaitkan juga terkait secara garis besar kan ada perbedaan K13 dengan kurikulum Merdeka. Nah, ada yang tampak jelas yakni terkait P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang mana biasanya terdapat proyek-proyek entah 1 atau 2 proyek dalam satu semester yang akan dilaksanakan oleh peserta didik atau siswa. Nah, sebenarnya saya pribadi tidak setuju dengan adanya P5 karena kebanyakan orang tua mengeluhkan soal biaya. Nah, juga kan tujuan utama dari P5 ini penguatan karakter siswa. Sedangkan menurut pandangan saya saat ini, sebelum adanya P5 dan sesudah adanya P5, jika dibandingkan, karakter yang dimiliki oleh siswa itu sama-sama saja. Jadi tidak ada perbedaan. Hanya saja menghabiskan biaya yang sia-sia. Baik, di sini saya akan beropini juga terkait dengan penilaian formatif dan sumatif, yang mana yang kita ketahui bahwasanya penilaian formatif memiliki pengertian penilaian berdasarkan proses, sedangkan sumatif yakni penilaian berdasarkan hasil. Nah, pada poin ini saya setuju dengan aspek tersebut karena peserta didik tidak serta-merta hanya dinilai dari sebuah hasilnya, namun juga dinilai dari sebuah proses. Karena mencapai hasil, setiap siswa pasti memiliki proses yang berbeda-beda. Jadi penilaian yang diterapkan pada kurikulum Merdeka ini lebih objektif menurut saya. Selanjutnya, pada kebijakan pemerintah, saya mendengar bahwasanya ada isu terkait mau tercapai atau tidak tercapainya sebuah tujuan, siswa diharuskan untuk naik kelas. Nah, pada kebijakan ini saya sangat tidak setuju karena pada dasarnya pendidikan Indonesia memiliki tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mencetak generasi emas. Nah, dengan kebijakan ini apabila terus-menerus diterapkan, bisa saja Indonesia tidak memiliki generasi yang berintelektual. Jadi menurut saya ini sebuah kebijakan yang seharusnya tidak ada. Saya juga menemukan kasus nyata kebetulan pada saya seorang guru di Situbondo. Nah, dia mengajar kelas 8 SMP dan terdapat salah satu siswa yang tidak bisa membaca. Nah, itu menghambat sebuah pembelajaran yang akan dilaksanakan. Jadi semua siswa selain salah satu tersebut yang tidak bisa membaca sudah bisa mencapai tujuan pembelajaran, sedangkan salah satu siswa tersebut tidak bisa membaca dengan benar, jadinya menghambat tercapainya tujuan pembelajaran. Tapi dengan adanya kebijakan pemerintah yang mau tercapai atau tidak tercapainya harus naik kelas, mau tidak mau anak tersebut harus naik kelas. Jadi menurut saya kebijakan ini sangat salah ditinjau dari tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, saya juga akan meninjau dari siapa saja yang harus berperan aktif dalam kurikulum Merdeka. Nah, menurut saya siapa saja peran penting dalam kurikulum Merdeka? Yang pertama, terdapat guru tentunya, siswa, orang tua, sekolah, sarana dan prasarana. Nah, jadi apabila salah satu saja dari komponen yang saya sebutkan itu tidak ada, maka pengimplementasian kurikulum Merdeka bisa dikatakan akan kurang maksimal. Nah,
Jadi dari beberapa komponen yang sudah saya sebutkan harus saling berkaitan, harus saling bekerja sama untuk menciptakan tujuan kurikulum merdeka, yang mana bertujuan menciptakan pembelajaran yang bervariasi, bermakna maupun relevan. Jadi dapat saya simpulkan bahwasanya opini yang dapat saya sampaikan, saya sudah setuju secara keseluruhan kepada kurikulum merdeka apabila pengimplementasiannya sudah tepat dan benar. Nah, dengan cara satu, guru atau pendidik harus memiliki profesionalitas yang tinggi, harus mau beradaptasi, dan harus mau melek teknologi. Nah, jika ditinjau dari kata bervariasi, maka setiap sekolah akan memiliki kebijakannya masing-masing. Maka bisa disimpulkan juga setiap sekolah memiliki pemahaman atau pengetahuan siswanya atau peserta didiknya itu berbeda-beda. Apalagi berbeda tenaga kerjanya. Tidak semua guru itu memiliki sikap profesionalitas, dan tidak semua sekolah memiliki sarana prasarana yang memadai, sehingga kedua komponen ini, sarana prasarana dan guru, harus berperan aktif dalam kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka sudah menjadi langkah baik Indonesia untuk menjadikan pendidikan yang berkualitas. Hanya saja mungkin pada kenyataannya tantangan terbesarnya terdapat pada guru dan sarana prasarana. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam opini tentang kurikulum merdeka. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.